lagi di channel TV Pelangi Jimbaran. Baik, kalian sudah siap? Sudah gak sabar lagi? Jangan lupa, siapkan alat tulis dan buku semuanya. Oke anak-anak? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Halo Reva, Saskia, Jelita, Chelsea. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran 2 ya. Anak-anak udah siap? Siapkan bukunya ya. Pasti udah siap anak-anak ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Sebelum kita belajar membaca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita sudah membaca doa bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan pelajaran 2 ya. Anak-anak, dalam pelajaran 2 kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Iman artinya, ada yang bisa? Iman artinya percaya atau yakin adanya Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, perhatikan selanjutnya. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, sedang belajar di dalam ruangan kelas, sedang membaca Al-Quran ya. Kalau yang ini, nah ini sedang apa? Berjalan ya menuju ke sekolah ya, seorang murid ya. Anak-anak, perhatikan di bukunya sudah. Assalamualaikum. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita pelajari ya. Kita pelajari pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah sang pencipta dan rasulnya. Kita lanjutkan ya anak-anak, halaman 12. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dengan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, sekarang kita mengenal Allah melalui alam semesta, ya. Nah, apa saja ya benda mati itu?
Sebutkan. Ada meja, ini apa? Kursi, buku, gunung, pensil, apa ini? Batu, gedung. Ya, itu benda mati. Kalau benda hidup, apa saja benda hidup anak-anak? Nih di gambar yang kedua, ada pohon ya, ada murid, manusia ya, ada bunga, ada ayam, ada ikan, ada harimau ya. Hewan itu kan benda hidup ya, makhluk hidup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ya. Allah sudah menciptakan seluruh dunia dan seisinya untuk kita ya. Kita mengenal Allah melalui alam semesta. Siapa yang menciptakan gunung? Ya, siapa yang menciptakan lautan? Ya. Semuanya hanyalah ciptaan Allah. Lanjut anak-anak. Nah, seorang sahabat bertanya kepada Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa artinya beriman itu? Ya, iman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya, ya, percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Buktinya adalah Allah telah menciptakan alam semesta dan seisinya, ya. Nah, anak-anak, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni ini ya. Kita di Bali ini ya, kita bumi ini. Nah, itu ciptaan siapa? Ya, semuanya hanyalah ciptaan Allah. Kita bisa minum air, ciptaan siapa? Air untuk apa saja? Manfaatnya minum, mandi ya. Ya, ciptaan Allah itu banyak sekali ya. Nah, jadi ciptaan Allah yang benda mati ada, benda hidup ada ya. Itu semuanya ciptaan Allah ya, dari alam semesta. Meja benda mati iya, tapi kan dari mana meja, kursi itu? Dari kayu, dari pohon. Pohon siapa menciptakan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Tadi mengenal Allah melalui alam semesta. Sekarang mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Ya, Bu Nining bacakan. Di sini ada dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqul syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ada di dalam surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am surat yang ke-102 ayat 6. Ya, anak-anak, itulah tadi beriman kepada Allah ya, mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Terdapat di dalam surat Al-An'am ya, ayat yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, anak-anak lihat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah ya. Ada berapa anak-anak Asmaul Husna? 99 ya, pinter. Yang pertama kita belajar tentang Al-Bashir. Al-Bashir maha apa ini? Melihat ya. Al-Bashir. Nah, di sini melihat, Allah maha melihat. Nah, walaupun kita berbisik-bisik, ini gambarnya, Allah itu melihat kita loh ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Allah maha melihat Al-Basir. Ya, Allah SWT mampu melihat apa saja. Sampai hal sekecil apapun ya, Allah bisa melihatnya. Itu Al-Basir. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, baik buruknya, itu Allah sudah melihat. Maka dari itu kita harus berbuat yang
baik, supaya Allah melihat perbuatan kita yang baik ya. Yang kedua, al-adlu. Nah, al-adlu. Apa artinya al-adlu? Nah, al-adlu artinya maha adil. Allah itu maha adil. Nah, di sini lihat, walaupun kita itu gambarnya lihat ini anak-anak, bermacam-macam ya, dari suku bangsa mana, pakaian adatnya berbeda ya. Tetapi Allah itu akan adil kepada siapapun umatnya. Ya, anak-anak, tahukah kalian arti al-adl? Al-adl adalah maha adil. Allah SWT menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan, hanya keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah itu memuliakan seorang hambanya karena ketakwaannya. Allah nggak memilih ini orang kaya, ini orang miskin, ini orangnya cantik, ini jelek, tidak. Allah tidak memilih yang seperti itu. Allah hanya akan mengangkat derajatnya orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak ya. Allah itu maha adil ya. Tidak hanya orang kaya nanti dipilih sama Allah, enggak seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Al-Azim. Oh, di sini ada ayat ya dari surat Al-Hujurat. Perhatikan. Bening bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila la ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa ya. Jadi Allah tidak memilih-milih siapapun. Allah itu maha adil ya. Allah maha mengetahui, Allah maha meneliti ya anak-anak ya. Yang ketiga, al-azim. Nah, nih al-azim anak-anak, perhatikan anak-anak, bukunya di buku ada halaman 7 ya. Apa al-azim? Perhatikan gambarnya. Nih, ya. Al-azim artinya Allah Maha Agung, ya. Allah Maha Agung, ya. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan orang lain. Allah membutuhkan pertolongan orang lain? Tidak, ya. Allah itu Maha Agung, hanyalah manusianya yang membutuhkan pertolongan Allah. Ya anak-anak, dengan memahami sifat Allah yang al-azim, kita harus mengerti ya tanda-tanda kebesaran Allah, cara melaksanakan perintahnya bagaimana, larangannya bagaimana ya anak-anak. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Allah disebut al-azim. Al-azim artinya maha agung. Hanya Allah yang maha agung dan tidak membutuhkan pertolongan orang lain ya. Manusia membutuhkan dan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi al-azim, Allah maha agung ya. Anak-anak, sampai di sini dulu Bening menjelaskan pelajaran 2, beriman kepada Allah ya, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Melalui apa tadi anak-anak? Melalui satu, kita mengenal melalui alam semesta ciptaannya. Yang kedua, mengenal dari Al-Quran surat Al-An'am. Yang ketiga, mengenal Allah dari apa? Asmaul Husna ya. Anak-anak, nanti tugas anak-anak di rumah yaitu nih, ayo ceritakan apa yang kamu ketahui sifat Al-Azim. Ini boleh dikerjakan ya. Jelaskan bagaimana caranya mengagungkan Allah
ya. Anak-anak menceritakan lagi bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana caranya beriman kepada Allah. Itu saja yang tugas anak-anak di rumah ya, menceritakan kembali bagaimana beriman kepada Allah melalui apa saja cara beriman kepada Allah itu ya. Baik anak-anak, kalau kurang paham, kurang mengerti, WA Bu Nining ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum ditutup, anak-anak membaca doa bersama-sama ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, gimana? Tadi sudah menyimak penjelasan dari gurunya? Sudah mengerti? Semoga kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar kembali. Baik anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.